wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol tentang topik yang sangat menarik loh, dan sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia perkuliahan, yaitu retorika dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Medita Putri sebagai pewawancara di podcast kali ini, dan narasumber kita hari ini yaitu Kak Abel. Halo Kak Abel, gimana kabarnya hari ini? Halo teman-teman semua, Alhamdulillah kabar saya baik. Awalnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tim podcast dan juga kepada Kak Dita ya, karena telah berinisiatif untuk mengundang saya pada podcast kali ini. Nah, topik kita ini juga sangat seru loh hari ini. Kita hari ini membahas tentang retorika, yang dimana menurut saya topik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kadang masih dianggap remeh sama banyaknya orang ya. Gak tahu kenapa, nanti kita bahas nanti ya selanjutnya. Nah, benar banget tuh Kak Abel. Banyak yang dengar kata retorika, tapi belum paham maknanya secara mendalam loh. Jadi hari ini kita bakal bahas tuntas, mulai dari pengertian, sejarah, sampai penerapannya dalam kehidupan mahasiswa. Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya teman-teman. Menurut Kak Abel, apa sih sebenarnya retorika itu? Kalau secara sederhana ya, atau secara umumnya gitu, retorika itu adalah seni berbicara atau seni berkomunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi seseorang, meyakinkan seseorang, atau bahkan menggerakkan seseorang gitu. Tapi kalau dalam konteks bahasa Indonesia, retorika itu bukan cuma soal berbicara di depan umum, melainkan bagaimana kita mampu menyampaikan pesan dengan baik, jelas, logis, dan juga menarik. Nah, intinya itu, retorika itu bukan cuma sekedar bicara yang bagus, melainkan itu bicara dengan tujuan yang jelas dan mempunyai strategi yang disusun gitu. Wah, menarik banget ya. Tapi aku penasaran deh Kak Abel. Istilah retorika ini kan terdengar kayak istilah asing. Asalnya dari mana sih? Kalau retorika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu retorik, yang berarti itu seni berbicara yang di depan umum gitu. Konsep ini udah dikenal sejak zaman tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles dan Socrates. Dulu banget nih, retorika itu lebih sering digunakan dalam dunia politik dan dunia hukum. Karena pada saat itu, siapa yang bisa berbicara dengan meyakinkan, dia yang paling bisa berpengaruh. Nah, menariknya lagi teman-teman, prinsip-prinsip retorika dari zaman Yunani itu masih sangat relevan untuk digunakan sampai sekarang loh. Cuman bentuk penyampaiannya saja yang menyesuaikan zaman gitu. Berarti retorika ini kan punya struktur juga ya? Iya, betul. Bisa dijelasin nggak apa aja sih unsur-unsur utama dalam retorika ini? Oh, bisa banget dong. Kalau dalam retorika ini ada 5 unsur utama. Yang pertama itu kita urutkan ya. Yang pertama ada pembicara atau biasa yang disebut speaker. Nah, pembicara ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua ada pesan atau message. Pesan ini adalah isi atau ide yang ingin disampaikan kepada audiens. Lalu yang ketiga ada audiens atau listener. Itu adalah orang yang menerima pesan tersebut. Lalu yang keempat ada media atau saluran. Pada media atau saluran ini bisa berupa pidato, tulisan, atau media digital seperti podcast sekarang ini gitu. Lalu yang terakhir ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini bisa mengarah ke apakah kita ingin menghibur seseorang atau meyakinkan seseorang, menginspirasi, atau bahkan memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kalau kelima unsur ini bisa selaras, maka retorika itu akan berjalan dengan efektif gitu teman-teman. Terus, kalau dibandingkan dengan komunikasi biasa, apa bedanya sih Kak Abel? Oke, kalau dalam komunikasi biasa itu kan bisa terjadi secara spontan ya. Misalnya seperti kita ngobrol dengan teman gitu, tapi kalau dalam retorika itu dia terencana. Ada tujuan yang jelas, penyampaian yang mempunyai strategi, dan juga biasanya ada struktur yang disusun supaya pesan yang sampai kepada orang itu bisa dengan cara yang paling efektif.
Jadi retorika itu semacam versi tingkat lanjut dari komunikasi biasa, gitu. Setuju banget Kak Abel. Nah, kalau buat mahasiswa sendiri, kenapa sih penting banget memiliki kemampuan beretorika? Oke, saya ini kan juga masih termasuk mahasiswa ya gitu di Universitas Tadulako, teman-teman. Karena mahasiswa itu setahu saya itu identik dengan dunia akademik dan intelektual. Nah, dalam presentasi, diskusi, sidang, atau wawancara kerja nanti, kita itu harus mempunyai kemampuan berbicara dengan meyakinkan. Itu juga sangat berharga. Nah, retorika ini bisa membantu mahasiswa untuk menata pikirannya, mengungkapkan gagasan secara sistematis, dan yang terakhir menumbuhkan percaya diri mereka gitu, Kak. Kalau dari segi tujuan, apa sih yang mau dicapai dari lewatnya retorika? Oke, kalau tujuannya itu ada beberapa gitu. Yang setahu saya ya, untuk meyakinkan seseorang, menginspirasi, memengaruhi, atau membangun pemahaman bersama. Tapi intinya, retorika itu selalu berfokus pada bagaimana membuat audiens bergerak. Entah itu secara emosi, pikiran, atau tindakan. Nah, Kak Abel, ngomongin soal memengaruhi audiens, gimana sih retorika bisa bikin pendengar terpengaruhi? Ahli Aristoteles pernah bilang, teman-teman, kalau dalam retorika itu retorika yang efektif itu memadukan 3 elemen utama. Yang pertama itu ada etos. Nah, etos itu adalah kepercayaan dan kredibilitas pembicara. Lalu yang kedua ada patos. Patos ini adalah emosi yang dibangkitkan kepada audiens. Lalu yang terakhir ada logos. Logos ini adalah logika dan argumen yang kuat. Nah, kalau pembicara bisa menyeimbangkan 3 hal utama ini, pendengar itu bukan cuma memahami, tetapi juga bisa terinspirasi dari pembicara tersebut, gitu. Wah, keren banget juga ya. Nah, kalau kehidupan sehari-hari, ada nggak contoh konkret penerapan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tentu banyak banget dong. Misalnya nih, sebagai mahasiswa kan, saat kita menyampaikan presentasi di kelas itu atau berpidato di acara kampus atau bahkan saat promosi organisasi di media sosial. Nah, bahkan waktu kakak itu mengajak teman-teman kakak untuk gabung ke dalam kegiatan tertentu atau ke organisasi tertentu. Nah, kakak juga bisa menyusunnya dengan kata-kata yang meyakinkan. Nah, itu juga sudah termasuk dalam bentuk beretorika gitu, Kak. Intinya itu mengajak audiens gitu. Jadi mereka bisa tertarik tapi dengan kata-kata yang terstruktur gitu. Ya, menarik juga ya Kak Abel. Kalau retorika dikaitkan sama kemampuan berpikir kritis, hubungannya apa sih Kak Abel? Kalau retorika dan berpikir kritis itu saling melengkapi gitu. Orang yang beretorika dengan baik pasti berpikir kritis dulu Kak sebelum berbicara. Ia juga akan menganalisis fakta, menyusun argumen dan mempertimbangkan reaksi audiens nanti. Jadi retorika itu bukan cuma asal bicara atau asal ngomong Kak, tapi itu dia bicara dengan logis, dengan logika dan bukti yang kuat, bukti yang nyata gitu. Nah, kalau begitu, kalau dari segi gaya berbicara, kayak apa sih gaya yang disebut retoris itu Kak Abel? Gaya retoris itu adalah gaya yang menarik, tapi tetap logis dan sopan. Biasanya pembicara pakai variasi intonasi, jeda yang pas, humor yang ringan, atau metafora yang mudah dipahami oleh audiens. Tujuannya itu biar audiens tetap fokus dan tidak merasa cepat bosan. Tapi tetap gaya harus disesuaikan dengan konteks. Beda lagi kalau kita bicara di kelas, podcast, atau di forum resmi. Itu kan kita harus bicara secara formal gitu. Tuh Kak. Nah, baik. Buat kita yang masih mahasiswa gini kan, gimana sih caranya melatih kemampuan beretorika, Kak Abel? Ada banyak cara sih. Yang pertama ya, yang sering saya lakukan, kita itu harus sering perbanyak latihan berbicara di depan umum, teman-teman. Entah itu di kelas, organisasi, atau forum-forum kecil. Intinya kita harus perbanyak latihan berbicara supaya bisa mengendalikan diri kita supaya tidak terbata-bata gitu kan.
Lalu yang kedua, kita harus perbanyak budayakan membaca supaya kita bisa mempunyai kosakata dan wawasan yang luas. Nah, gitu. Lalu yang terakhir nih, kita harus dengarkan, nggak harus sih, tergantung dari kita. Kita bisa dengarkan sekali-sekali gitu, dengarkan pembicara hebat seperti pidato Bung Karno atau tokoh-tokoh modern di TID Talk gitu. Di YouTube kan banyak tuh kan, di media sosial gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar gaya dan strategi berbicara dari tokoh-tokoh besar seperti itu. Nah, kalau gitu, kesalahan umum orang saat berbicara retorika itu tuh biasanya apa ya Kak Abel? Biasanya ada dua hal. Yang pertama kurang persiapan dan kurangnya percaya diri. Kadang orang lebih fokus pada isinya, tapi lupa dengan cara penyampaiannya. Atau biasa ada yang sebaliknya. Kadang terlalu memikirkan gaya, tapi lupa dengan isi pesannya. Padahal menurut saya ya, dua-duanya itu sangat penting. Selain itu, banyak juga yang bicara terlalu cepat atau biasanya terlalu datar. Jadi pesannya tidak terasa seperti hidup gitu, tidak tersampaikan secara hidup dengan audiens yang lain. Nah, kalau itu sih, ini juga menarik. Kalau ini bagi Kak Abel sih, seberapa penting sih bahasa tubuh dan intonasi, Kak Abel? Wah, kalau itu ya menurut saya sangat penting. Karena bahasa tubuh ini seperti gestur tangan gitu, atau ekspresi wajah yang kita mainkan nanti, dan kontak mata yang bisa memperkuat makna-makna kita. Nah, intonasi ini juga menentukan apakah pendengar akan merasa tertarik atau malah mengantuk. Nah, bisa dibilang juga 50% keberhasilan retorika itu datang dari cara kita menyampaikan pesan, bukan cuma dari isi pesannya saja gitu. Ya, selanjutnya menurut Kak Abel, kalau di era digital sekarang retorika masih relevan gak sih? Justru sekarang makin relevan dong kak, kalau di era digital sekarang, karena kan sekarang retorika itu bukan cuma di panggung teman-teman, tapi juga ada di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Para influencer, podcaster, dan konten kreator semuanya pakai retorika untuk menyampaikan pesannya. Bedanya lagi, retorika digital dalam era digital itu harus singkat, jelas, dan menarik sejak detik pertama. Karena audiens yang ada di dunia maya itu mudah merasa bosan. Makanya kita harus lebih persingkat gitu, harus langsung ke intinya supaya para audiens tidak merasa bosan gitu. Ya, baik Kak Abel. Nah, terakhir nih Kak Abel, pesan kamu buat teman-teman mahasiswa biar bisa jadi komunikator yang retoris dan inspirasi seperti apa sih? Oh, kalau untuk pesan saya saya cuma satu teman-teman, cuma satu nih. Kepada teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang ada di luar sana ya, kita kalau bisa belajar berbicara itu sama pentingnya dengan belajar berpikir teman-teman. Nah, itu pesan saya. Karena percuma kita bisa mempunyai ide bagus kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti berbicara dengan percaya diri, menyusun kalimat dengan sopan, dan belajar retorika itu sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang menghargai proses komunikasi dari dua arah. Wah, luar biasa banget ya Kak Abel pembahasan kita hari ini. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari retorika ini. Iya, bener banget itu. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu ya teman-teman yang ada di luaran sana gitu, supaya lebih paham bahwa retorika itu bukan hal yang kaku teman-teman, tapi itu adalah seni dalam berkomunikasi yang bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Jadi kalian bebas mau pakai kapanpun itu, tapi yang jelas harus terstruktur dan mempunyai tujuan yang jelas gitu. Wah, betul banget tuh Kak Abel. Makasih banyak ya Kak Abel udah sharing pengetahuan hari ini. Iya, sama-sama. Dan buat teman-teman pendengar di sana, semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian buat lebih percaya diri berbicara di depan umum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.